Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bangun dengan tubuh dan kesehatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk itu dan kami terus ingin agar perjalanan hidup kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan, salah satunya melalui firman-Mu. Tolonglah kami di dalam kami membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai ayat 53. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan kita ini merupakan kelanjutan dari kisah di atasnya, yaitu kisah tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan terhadap Lazarus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah yang kita baca ini merupakan kelanjutan dari peristiwa yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Lazarus, yaitu ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari. Sehingga Lazarus hidup lagi ya Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus membangkitkan ia dari kematian. Bukankah ini kisah yang luar biasa? Bukankah ini kisah yang menarik ya Bapak Ibu Saudara, kisah yang menakjubkan gitu. Tetapi ternyata kisah yang menakjubkan, kisah yang mestinya menarik, kisah merupakan perbuatan baik dari Tuhan Yesus, itu tidak semua orang menanggapinya dengan baik, menanggapinya dengan positif. Jadi dikatakan di sini bahwa banyak orang Yahudi yang datang melayat atau melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah Tuhan Yesus perbuat. Ada banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa ia adalah anak Allah, percaya bahwa ia adalah juru selamat, bahwa ialah Mesias yang dinanti-nantikan. Banyak sih orang-orang yang datang melawat ya, datang menghadiri peristiwa kedukaan itu dan menyaksikan sendiri Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Mereka terbuka hatinya dan percaya. Tetapi ternyata ada juga orang-orang yang terganggu hatinya. Jadi seperti mereka merasa kurang senang atau bahkan tidak senang atau tidak bisa terima. Dan orang-orang itu dikatakan mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan kemudian mereka menceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, ketika mereka menceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu bukan dalam rangka mereka senang, mereka terkagum-kagum, gitu. Kemudian mereka ingin melanjutkan kisah ini kepada orang lain, dalam hal ini para Farisi, bukan. Tapi nampaknya mereka punya tujuan tertentu. Mereka tidak senang dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, sehingga sampai orang-orang Farisi ini menghubungi ya, terus imam-imam kepala, terus mereka memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka membicarakan peristiwa Lazarus bangkit itu. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Jadi tidak semua perbuatan baik itu diterima dengan baik. Ya, lalu kemudian berlanjut bahwa ketika mereka imam-imam kepala itu memanggil pemimpin-pemimpin mahkamah agama, begitu ya, orang yang memberikan pengadilan secara agama Yahudi itu, lalu di situ ternyata ada Kayafas yang adalah imam besar. Lalu dia mengatakan bahwa lebih baik seorang mati untuk menyelamatkan seluruh bangsa, ya. Jadi dia mengatakan, kamu nggak tahu ini sebetulnya Yesus kalau dia mati, itu dia akan menyelamatkan bangsa kita. Nah memang ini dia bernubuat mengenai kematian Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu, mulai dari itu, imam-imam kepala, Farisi, lalu kemudian mahkamah agama ini mereka mencari cara atau mereka telah bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan peristiwa Tuhan Yesus berbuat baik itu, membangkitkan Lazarus dari kematian, itu ternyata tidak selalu berdampak baik. Bagi sebagian orang, sebagian besar berdampak baik, karena kemudian mereka menjadi percaya. Tetapi bagi sebagian orang lain lagi, itu sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang memberikan mereka alasan untuk selanjutnya bertindak tidak baik. Nah Bapak Ibu Saudara, saya rasa dalam kehidupan kita juga kadang-kadang kita temui seperti itu. Bisa saja kita melakukan hal-hal baik. Ya, mungkin kita menolong orang, mungkin kita rajin melayani, mungkin kita juga sering memberikan hal-hal yang baik kepada orang lain atau sesama kita, entah itu di dalam keluarga kita sendiri, atau keluarga kita lebih besar gereja, atau keluarga lebih besar lagi masyarakat. Tetapi perbuatan baik itu tidak selalu bisa diterima dengan baik. Nah, kalau begitu apakah berarti kita berhenti saja berbuat baik? Oh tidak, gitu. Kalaupun ada orang yang salah paham dengan Tuhan Yesus, rencana Allah melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus untuk kebaikan dan keselamatan dunia ini tetap berjalan. Tuhan Yesus tetap kemana-mana untuk berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan demikian kepada kita diajarkan, diingatkan bahwa kita meneladani Tuhan Yesus. Barangkali juga mungkin perbuatan baik kita, niat baik kita bisa ditanggapi salah atau direspon dengan salah atau dipahami dengan tidak baik. Tetapi teruslah tetap berbuat baik. Tetaplah kita bersemangat untuk berbuat baik. Apapun wujud perbuatan baik itu ya, tetaplah kita melakukan perbuatan baik itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah putus asa berbuat baik. Teruslah bersemangat untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami teruslah berbuat baik. Meski tidak setiap perbuatan baik dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan baik, dapat dimengerti dengan baik. Tapi biarlah kami terus memandang Tuhan dan kami terus berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.